Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Kiranya cinta kasih Tuhan yang menyertai, melindungi dan memberkati Bapak Ibu dimanapun berada pada saat hari ini. Baik dalam perjalanan, baik dalam aktivitas, Tuhanlah yang memberkati dan melindungi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu Saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21, demikian kebenaran firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Setia, saudara dikasihi Tuhan. Arti kata setia menurut Alkitab, dalam perjanjian lama kata setia dipakai kata emunah, yang bermakna kokoh, tidak berubah, menjaga. Saudara, orang yang setia menurut perjanjian lama adalah orang yang dapat dipercaya, memiliki keyakinan dan pendirian yang kokoh, saudara, tidak tergoyahkan, menjaga sikap dan janjinya. Dalam perjanjian baru ditulis dengan kata pistos. Orang yang setia artinya orang yang dapat dipercaya, orang yang teguh dalam sikap dan perbuatannya. Saudara dikasihi Tuhan, lawannya orang yang setia adalah orang yang tidak taat, yang berubah-ubah, yang tidak konsisten. Saudara, pagi kedelai, sore bisa berubah menjadi tempe. Omongannya dan perbuatannya tidak bisa dipegang, saudara. Setia seperti barang antik, sulit didapat pada saat zaman ini. Setia jika diibaratkan barang, makin lama makin susah dicari, saudara. Barang langka, sulit diperoleh. Apalagi di zaman ini, saudara. Jika saja setia masih seperti yang dulu, dunia kita lebih tentram, damai dan indah. Puji Tuhan. Setia yang dulu seperti apakah? Saat kita menikah, setia kita ucapkan sebagai ikrar pengikat pernikahan kita, saudara. Waktu kita mulai merintis usaha yang kecil, setia juga menjadi doa kita kepada Tuhan. Dikala kita mulai bekerja menjadi karyawan rendahan, kita menganggukkan kepala kepada majikan atau atasan kita sebagai tanda setia. Seiring berjalannya waktu, roda kehidupan yang terus bergerak, saudara, maka derajat kesetiaan semakin menurun. Pudar. Kata setia sangat menentukan, saudara. Alkitab bahasa Inggris versi King James menerjemahkan kata iman dengan kata setia, saudara. Orang yang mengaku beriman adalah orang yang setia. Orang yang bisa dipegang perkataan dan perbuatannya adalah orang yang kokoh dalam pendirian, saudara. Makanya sering dipakai ungkapan orang yang berkarakter. Maksudnya tidak mudah goyah, saudara. Dalam bahasa sehari-hari disebut tidak mencele-mencele begitu, saudara. Itu tadi pagi bilang kedelai, sore berubah menjadi tempe begitu, saudara. Iman juga ditentukan juga dari kesetiaan. Kita jangan main-main dengan kesetiaan, saudara. Ayat renungan ini mengingatkan kita suatu saat nanti Tuhan akan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Orang yang tidak setia kepada Tuhan Yesus pada akhirnya kelak tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Tuhan mencari orang-orang yang setia, saudara. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Tuhan ingin melimpahkan kekuatannya
kuasanya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati, yang setia kepadanya. Sebaliknya saudara, Tuhan akan menyembunyikan wajahnya dari orang yang tidak setia. Seperti yang dikatakan Ulangan 32 ayat 20, ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Saudara kasih Tuhan, apa status Anda saat ini? Orang tipe apakah Anda saat ini? Orang setia atau orang sebaliknya, saudara? Banyak orang mengklaim dirinya orang baik hanya berdasarkan status. Karena kaya, pandai, sukses, maju pelayanannya, menepuk dada sebagai orang baik. Baik belum tentu setia. Amsal berkata, Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Jujur bicara, dewasa ini sulit sekali mencari orang yang benar-benar setia. Setia tidaknya kita, bukan kata kita saudara, juga bukan penilaian kita. Orang di sekitar kita dan Tuhanlah yang bisa menyaksikan kita orang setia atau tidak. Rasul Paulus yang sangat rendah hati itu berkata dalam 1 Timotius ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara, jadilah orang yang setia. Berusahalah untuk menjadi orang yang setia. Setia mesti dipraktekkan dari hal-hal yang kecil. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita pegang firman Tuhan Mazmur 101 ayat 6, katakan, mataku tertuju kepada orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercelah akan melayani aku. Puji Tuhan saudara. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan setiap kami pendengar pada saat hari ini. Biarlah Engkau bagari setiap langkah hidup kami, hidup saudara-saudara kami, hidup keluarga kami, anak-anak kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Seluruh para pendengar yang mendengarkan renungan pada program Santapan Rohani pada saat hari ini, Ku berkati ya Tuhan. Usaha pekerjaan mereka Tuhan, Ku berkati. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu. Dengarkanlah Tuhan setiap pergumulan mereka. Campur tanganlah Tuhan dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi. Dan yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, berjumpa kembali kita di hari esok dalam program Santapan Rohani. Tuhan Yesus berkati. Amin.